tahun 2019 panjenengan kan pernah berharap agar Pak Prabowo menjadi presiden, betul? 2019 ya, tapi tidak terkabulkan dan baru sekarang terkabulkan. Walaupun kemarin jenengan sudah mengganti doa semoga Pak Anies yang jadi presiden ya. Nah, tapi ternyata Allah kabulkan yang Pak Prabowo itu yang sekarang ya. Tapi dulu jenengan bermohon atau minta atau melakukan sebagian ikhtiar membantu supaya Pak Prabowo jadi presiden. Tapi rencana saya itu ya Allah, wakilnya bukan yang ini gitu ya. Nah, pengennya kan begitu kan, mosok wakilnya sing iki to ya, iki jadi lurah we ora pantes kok janda. Terima kasih Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa anti sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul karim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal yawm khairu ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Allahumma bika asbana bika amsayna bika nahya bika namutu wa ilaikan nusur. Khonfidin khadfilah, ibu-ibu, bapak dan saudara jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicoba. Nah, ini baik semua, bagus semua, diupayakan menjadi yang baik, tapi kita memilih yang terbaik di antara yang baik. Ini satu, yang ini dua. Pilih satu apa dua, Bu? Ini satu, yang ini dua. Pilih satu apa dua, Bu? Oh, kok suaranya tidak kompak ya? Mic ini saya kasih nomor satu, yang ini nomor dua. Pilih nomor satu apa nomor dua, Bu? Satu ya. Nah, baik, yang ya, ada beberapa yang mengucapkan dua, tapi karena mayoritas bilang satu, saya pilih yang nomor satu. Ini tidak ada kaitannya dengan nomor satu, urutan ke satu, kedua, atau istri pertama, kedua ya. Rasulullah SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Ini belum saya cantumkan di slide tadi ya. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu masjid min buyutillah,
salah satu rumah Allah di antara rumah-rumah Allah, yakni masjid. Yatluna kitab Allah, kemudian membaca kitab Allah, yakni Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya. Illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmah. Wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, dan disebut-sebut oleh Allah di sisi makhluknya yang mulia, yakni para malaikat. Nah, kita sudah masuk ke masjid, di antara masjid-masjid Allah, di antara rumah-rumah Allah. Ini adalah salah satu di antara rumah Allah. Kemudian membaca Al-Quran. Nah, sudah membaca Al-Quran, Bu? Di masjidnya sudah baca Al-Quran? Nah, belum. Nah, baik, mari kita baca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah membaca Al-Quran. Dan kalau penjaringan baca Al-Fatihah seperti itu, saya dengar, saya sudah tidak ngoreksi. Nah, kenapa? Karena itu bacaan Al-Fatihah yang terbaik versi saya. Nah, jadi kalau penjaringan bacanya sudah seperti itu, maka saya sudah tidak ngoreksi. Tapi kalau penjaringan ngimami bacaannya kualitas di bawah itu masih membuat risau hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu masih merisaukan, ya. Nah, maka belajar lagi. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati oleh Allah, membaca Al-Quran kemudian mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Nah, ini salah satu yang nanti akan menjadi pembicaraan kita. Bapak Ibu sudah tenang? Sampun tenang kan? Oh, sudah tenang? Kompor di rumah sudah dimatikan? Nah, jemuran sudah dikeluarkan? Belum berarti ya. Nah, enggak apa-apa, itu lebih baik daripada jemuran sudah di luar kemudian mendung. Nah, itu bikin hati risau juga berarti ya. Suami ikut, Bu? Ada yang ikut, ada yang tidak berarti ya. Bapak ngajak istri? Ya, sebagian berarti ya. Nah, setiap muslimin muslimat yang masuk ke dalam masjid dengan niat mendapatkan ridha Allah melalui membaca Al-Quran atau sholat atau berzikir atau menghadiri majelis ilmu, maka Allah akan hadirkan ketenangan. Bahkan sebagiannya saking tenangnya kemudian tidak mendengar apa-apa, ya. Ngantuk, ya. Karena ngantuk itu indikasi tenang, salah satu indikasi tenang. Karena orang tidak tenang itu susah ngantuk. Makanya orang yang dililit hutang, dikejar-kejar debt collector itu susah ngantuk atau tidak bisa tidur.
Nah, istri yang ditinggal pergi suaminya nggak pulang-pulang, itu juga susah tidur. Nah, artinya tidak tenang. Guru yang terlalu banyak tugas menyusun laporan dan administrasi, itu juga tidak tenang. Apalagi gajinya ada kabar dipotong, itu juga tidak tenang. Sehingga kita husnudzon kepada saudara, tetangga dan sebelah kita, kalau ada yang ngantuk itu jangan digresulani. Oke, ngaji kok ngantuk berarti ya, karena beliau sedang mendapatkan ketenangan berarti ya. Tapi kalau pagi seperti ini ya insya Allah tidak berarti ya. Mendapatkan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah meliputi dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Wa hafathumul malaikah, malaikat turun dan membentangkan sayap-sayapnya, beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, hamba-hamba Allah yang berkumpul di masjid semata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat istimewa, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut kita di sisi makhluknya yang mulia, yakni para malaikat. Jadi Bapak Ibu, kita ini hamba-hamba yang istimewa. Jika kita melakukan aktivitas seperti ini karena Allah bangga dengan kita, bahkan dibanggakan di depan makhluknya yang mulia yang tidak punya dosa, yakni para malaikat. Nah, kita ini berpotensi melakukan dosa, tertarik dengan dunia, dengan kemaksiatan, tapi mampu dengan kesungguhan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan tangan dan kaki kita serta seluruh anggota badan kita untuk masuk ke masjid demi taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati oleh Allah, melibatkan Allah dalam keluarga, berpasangannya laki-laki dan perempuan adalah salah satu di antara ayat-ayat Allah. Inilah yang menyebabkan rumah tangga itu harus melibatkan Allah, karena ayat adalah tanda kekuasaan Allah yang akan mendekatkan hamba kepada Rabb-Nya. Maka semestinya semakin lama dan panjang usia pernikahan, seharusnya menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Ini catatan awalnya. Mari kita cari pembanding. Bila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, mentadabburi dan mempelajari kandungannya dengan hati yang ikhlas, maka kita akan menemukan kedalaman maknanya, menambah keimanan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran ini mukjizat. Bahkan kemukjizatan Al-Quran itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang belum Islam. Di beberapa tempat di luar negeri kita, sebagian para dai muda dari Timur Tengah dan dari mana-mana dengan tampilan sebagai seorang muslim, pakai gamis, jenggotnya panjang, kemudian bahasa Inggrisnya fasih, berdakwah kepada orang-orang Amerika, kepada orang-orang Eropa, menemui mereka di taman-taman, di tempat hiburan yang masih standar, atau di jalan-jalan. Dan beberapa di antara mereka ada yang membuat ya semacam konten atau percobaan, minta waktu orang-orang yang memang mau meluangkan waktunya barang 3-5 menit, kemudian diminta untuk mendengarkan sebuah rekaman. Headset ditempelkan ke telinganya, laki-laki ada yang perempuan, kemudian disetelkan murotal Al-Quran, sebuah kalimat atau lantunan kalimat yang sangat mungkin ada di antara mereka yang benar-benar belum pernah mendengarkannya, karena mereka tinggal di negeri-negeri kafir yang tidak pernah mendengar adzan. Sementara informasi yang mereka dengar tentang Islam dari media-media mainstream yang secara umum lebih sering mendiskreditkan Islam, menjelek-jelekan Nabi SAW, dan merendahkan kaum muslimin.
sehingga mereka berpandangan negatif terhadap Islam dan umat Islam. Tapi ketika mereka mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, wallahu a'lam, yang saya lihat di video-video di tayangan YouTube itu, tidak ada satupun yang kemudian marah-marah, tidak ada satupun yang kemudian mencela. Justru sebagian dari mereka tertegun, merasakan sesuatu yang tidak biasa, kemudian terdiam, dan ada beberapa dari mereka yang bahkan menitikkan air mata. Dan itu pula yang terjadi ketika mereka berkunjung ke sebagian negeri kaum muslimin yang kemudian mendengar lantunan adzan. Adzan ini juga salah satu kemukjizatan Islam, kebesaran Islam yang tidak bisa disaingi oleh agama manapun, karena memang ini turunnya dari Rabbul Alamin yang punya syariat. Ini bukan gagasan ya. Walaupun jalannya lewat mimpi beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adzan itu, kalimat-kalimat adzan itu jalannya, prosesnya melalui mimpi yang dialami, yang didapat oleh beberapa sahabat, salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditemui oleh sosok laki-laki yang itu adalah malaikat, kemudian mengajarkan kalau mau manggil orang untuk sholat, ucapkan, serukan kalimat ini, dan itu adalah kalimat-kalimat adzan. Setelah sebelumnya mereka melalui proses usulan-usulan, gimana kalau pakai lonceng? Rasulullah menjawab, jangan, itu mirip Nasrani. Kalau kita nyalakan api di bukit supaya dilihat oleh kaum muslimin, ya. Jangan, itu mirip Majusi, ya. Pakai trompet, jangan, itu mirip Yahudi, ya. Nah, terus pakai apa, ya. Nah, akhirnya ada satu atau dua sahabat yang bermimpi itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian disetujui oleh Nabi, dan Rasulullah perintahkan ajarkan kalimat itu kepada Bilal bin Rabah, supaya Bilal yang mengumandangkan adzan. Sehingga benar-benar Al-Quran ini tidak bisa disaingi oleh manusia, adzan juga tidak bisa disaingi oleh manusia. Yang walaupun ada orang mengatakan suara adzanmu, kidungku lebih indah daripada suara adzanmu, itu ya nggak ada nilainya sama sekali, ya. Tetap adzan itu yang akan terus menggema di seluruh penjuru dunia. Nah, Al-Quran juga sama. Walaupun orang benci, bahkan orang sekelas Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Jelek yang lainnya, ya, yang dulu pernah itu. Tapi yang riwayatnya ada, ini yang Abu Jahal dan Abu Lahab. Diriwayatkan bahwa mereka berdua ini dalam proses dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu pernah secara sengaja sembunyi-sembunyi itu pengen mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Bahkan bisa ketemu lagi, sama-sama sembunyi terus malah ketemu, loh kenapa ini, loh kenapa ini, akhirnya mereka ya sama-sama ngaku, tetapi kesombongannya telah menutup pintu hatinya sehingga otaknya itu bisa menerima kebenaran bahwa ini benar-benar wahyu yang turun dari Tuhan seluruh sekalian alam, tetapi kesombongannya menutup hatinya sehingga menolak kebenaran karena akan mempengaruhi posisinya. Nah, Al-Quran ini adalah ayat-ayat Allah. Ketika dibaca, dia akan mendatangkan ketenangan. Apalagi ketika orang yang membaca itu memahami isinya, dilantunkan dengan bacaan yang benar, tartil sesuai tahsin dan tajwidnya, ditambah dengan mengerti yang dibaca, ini akan semakin dalam, semakin dahsyat, berpengaruh ke dalam hati orang-orang yang membaca dan mendengarnya. Walaupun kita tidak pungkiri bahwa sangat banyak juga orang yang mendengarkan Al-Quran tapi tidak berpengaruh apa-apa pada dirinya, bahkan juga tidak sedikit orang yang melaksanakan sholat, membaca membaca Al-Fatihah, membaca surat, membaca doa dan zikir-zikir tertentu, tapi belum merasakan karena
tidak ada upaya untuk menghadirkan ruh ibadah, ruh sholat, atau menghadirkan hati, menghadirkan kekhusyuan dalam setiap ibadahnya. Tetapi secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilan qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhum zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka maka bertambah kuat imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhannya mereka berserah diri, bertawakal. Demikian pula saat mentadabburi ayat-ayat kauniyah. Al-Quran itu ayat qauliyah. Demikian pula saat kita mentadabburi ayat-ayat kauniyah berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta atau dalam kehidupan manusia, akan membuat kita akhirnya harus tunduk dan meyakini keagungan Allah Azza wa Jalla. Rentetan kejadian yang secara logika manusia tidak mampu mencerna dan tidak mampu menemukan solusinya, memaksa manusia akhirnya harus tunduk menyerahkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Saat tsunami tahun 2006 menenggelamkan sebagian Aceh dan menjadi wasilah gugurnya, syahidnya sebagian kaum muslimin atau meninggalnya sebagian ribuan orang, manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Gempa bumi mungkin bisa dideteksi oleh BMKG, ini BMKG ya, atau gunung berapi juga bisa dipantau oleh Badan Meteorologi dan Geofisika itu. Nah, tapi apa yang akan dilakukan ketika lempeng bumi itu bergerak atau ketika gunung itu mau memuntahkan sebagian isinya? Manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Ketika lumpur Lapindo keluar, tidak tahu berapa, ini diemberi pinten ya. Nah, kalau takar ember itu ada berapa juta, berapa miliar ember ya. Karena yang tenggelam itu banyak sekali ya, luas sekali. Lapindo keluar, itu tidak bisa ditahan oleh manusia. Kata Gus Dur itu karena lapindo, tapi kalau lapisan itu bisa ditahan, karena pindo itu angel ya, lapindo. Walaupun anak sapi sudah dimasukkan sebagai persembahan, masih tidak puas lagi mbok nih sapi sampai sing angon sapi baru lebok ke situ ya, tidak akan berpengaruh apa-apa, karena lapindo lumpur itu keluar sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu pula ketika curah hujan turun sangat deras berhari-hari, ketika gempa bumi, ketika banjir, ketika gunung meletus, longsor, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan yang sepertinya bisa kita usahakan, kalau sudah terjadi dan sudah menjadi qadarnya Allah atau qadha-nya Allah, maka kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tahun 2019 panjenengan kan pernah berharap agar Pak Prabowo menjadi presiden, betul? 2019 ya, tapi tidak terkabulkan, dan baru sekarang terkabulkan. Walaupun kemarin panjenengan sudah mengganti doa semoga Pak Anies yang jadi presiden ya. Nah, tapi ternyata Allah kabulkan yang Pak Prabowo itu yang sekarang ya.
Tapi dulu jenengan bermohon atau minta atau melakukan sebagian ikhtiar membantu supaya Pak Prabowo jadi presiden. Tapi rencana saya itu ya Allah, wakilnya bukan yang ini, gitu ya. Nah, pengennya kan begitu kan, mosok wakilnya sing iki to ya, iki jadi lurah we ora pantes kok jenengan. Nah, tapi ternyata yang jadi yang ini. Walaupun jenengan tidak suka, tidak mau pasang fotonya, ya enggak apa-apa, ya. Lagian di rumah juga ngapain pasang foto kan, ya? Nah, nggak ada perlunya juga pasang foto, ya. Misalnya jenengan punya kantor di sekolah, saya tidak mau pasang wakilnya, wakilnya pasang tapi diwalik, misalnya begitu. Nah, ganti teletabis atau ganti apa begitu. Tapi presidennya tetap Pak Prabowo dan wakilnya ya anak ini, jadi ya anaknya lebih muda dari saya soalnya, ya. Nah, lebih muda dari saya. Kenapa? Karena ini sudah ditakdirkan sejak 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Loh kok takdir? Berarti Allah menghendaki. Ya, takdir itu qadha dan qadar itu, qadha itu sebagian ulama berbeda pendapat dalam menyebut qadha dan qadar. Bedanya hanya kebalikannya gitu saja. Qadha itu sesuatu apa saja yang sudah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz sejak sebelum alam jagat raya ini diciptakan 50.000 tahun. Jadi termasuk jenengan mau ke sini itu sudah tertulis di sana. Mangkate karo sapa, berarti numpak apa, engko lunggih jejer sapa, sudah tertulis semua. Berarti termasuk jenengan di sini itu mau nulis atau mau wianan atau mau ngantuk sudah tertulis semua, berarti. Nah, semua sudah tertulis. Nah, ketika qadha di Lauhil Mahfuz itu benar-benar wujud menjadi kenyataan, maka itu namanya qadar. Qadha dan qadar. Nah, qadha dan qadarnya Allah itu khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Jadi Fir'aun menjadi raja itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Bukan berarti yang ditakdirkan Allah ridho. Nah, begitu cara memahaminya. Jadi Fir'aun jadi raja itu kehendak Allah kan? Kehendak Allah. Allah sudah tahu Fir'aun itu mau menjadi raja, kemudian zalim, kemudian mau mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Allah sudah tahu semua. Dan pengetahuan Allah itu tanpa batas. Kemudian pengetahuan Allah itu dituliskan di Lauhul Mahfuz. Nah, termasuk yang sekarang ini. Maka ikhtiar tetap harus dilakukan. Ya sama dengan qadha sehat, qadha sakit, itu semuanya sudah diketahui oleh Allah. Nah, ikhtiar kita termasuk doa kita itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wakil presiden ini tidak boleh membuat hidup panjenengan susah. Panjenengan boleh tidak cocok, tapi tidak boleh hidupnya jadi menderita. Goro-goro nyawang, ya Allah, uripku saiki jadi rekoso, susah. Lha napa ta, Bu? Nyawang bocah kuwi lho dadi susah. Jangan. Ya sudah, kita kemarin sudah ikhtiar, sudah ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Yang terjadi seperti apa? Nah, itu sudah. Kalau nanti ada sebagian tokoh Pak Amin, ya, Habib Rizik, ya, Munarman, dan yang lainnya, misalnya mau melakukan gerakan tertentu, terus Pak Mulyono iso ditangkap misalnya begitu. Nah, untuk terjadi terus jenengan alhamdulillah ya Allah. Itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, inilah peristiwa-peristiwa yang banyak diantaranya kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika sudah terjadi dan sudah ditetapkan. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ikhtiar kemudian dilakukan untuk waktu berikutnya. Doa-doa terus dipanjatkan. Nah, begitupun dengan bersatunya laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Bila ingin mewujudkan keluarga yang orang sekarang menyebutnya harmonis, menginginkan keluarga itu harmonis atau bahasa agamanya menjadi keluarga yang sakinah, maka caranya harus dengan melibatkan Allah SWT. Kenapa? Ya, karena sakinah itu bukan representasi dari ketampanan atau kecantikan dan tidak selalu berhubungan dengan materi maupun kecerdasan. Jadi artinya
tidak ada jaminan laki-laki tampan dan perempuan cantik menikah pasti lebih bahagia daripada yang kurang cantik dan kurang tampan. Kayak keluargane lo harmonis, tentram, bahagia. Lah napa? Sing lanang ganteng sing wedok ayu kok. Tanggane kae menderita. Lah napa? Sing lanang elek. Sing wedok ayu nek pas nganggo filter. Begitu filternya hilang, ketok aslinya, wah gila nih. Nah, makanya hidupnya menderita. Nah, itu belum tentu. Walaupun sebagian orang mengatakan cantik itu relatif, tapi kalau jelek itu absolut. Nah, relatif itu maksudnya kata sebagian laki-laki itu cantik. Enggak, itu biasa saja. Yang cantik yang itu. Kata yang lainnya enggak, menurut saya yang ini. Tapi kalau itu jelek, itu semuanya sepakat. Tidak pula mereka yang secara ekonomi mapan itu akan lebih bahagia daripada yang kekurangan. Maka ada pasangan itu sebagiannya bercerai. Cerai itu kan salah satu tanda tidak berhasil atau tidak bahagia. Maka sebagian pasangan artis yang kita tidak meragukan ekonominya, keuangannya, di antara mereka ada pula yang cerai. Ada pula yang marah-marah, ada pula yang saling melaporkan ke pengadilan. Artinya yang kaya itu, yang duitnya banyak tidak menjadi jaminan bahwa rumah tangganya lebih harmonis daripada yang hidupnya sederhana, pas-pasan atau bahkan kekurangan. Juga tidak ada yang bisa menjamin bahwa yang memiliki pasangan pintar dan berpendidikan tinggi itu akan lebih bahagia pernikahannya. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Gimana kalau suaminya lulusan SMP terus istrinya S3? Nah, itu kan menderita kan malah. Suaminya yang menderita. Istrinya juga menderita. Ngomong kalau lulusan SMP gitu kan. Allah SWT berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antara merasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi Al-Quran itu ayat Allah. Langit, bumi, gunung, bulan, bintang dan segala macam yang kita lihat itu, termasuk tanaman-tanaman, kenapa dia dulunya kecil kemudian bisa tumbuh menjadi besar tanpa kita sadari, itu juga ayat Allah. Silih bergantinya siang dan malam, terbit dan tenggelamnya matahari, ini adalah ayat-ayat Allah. Termasuk peristiwa-peristiwa yang tadi sebagian saya sebutkan sebagai contoh, itu juga ayat-ayat Allah. Nah, pasangan kita itu ini juga ayat Allah. Maka semestinya membaca, mendengar Al-Quran, melihat ayat-ayat kauniyah itu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Demikian pula menyaksikan, membersamai pasangan kita itu semestinya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sakinah itu adalah persoalan hati dan ketenangan batin sebagai hasil yang diraih dengan kesungguhan melibatkan Allah dalam keluarga. Karena Allah yang mengaruniakan mawaddah, rasa cinta, dan rahmah, kasih sayang. Artinya, kalau pernikahan itu memang ingin diarahkan menjadi keluarga yang harmonis, yang sakinah, berarti cara yang harus ditempuh harus melibatkan Allah. Karena yang akan menjadi jaminan apakah rumah tangga mendapatkan kebaikan atau tidak sebenarnya adalah ketika rumah tangga itu mencapai keberkahannya atau tidak. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi SAW
untuk dilantunkan atau diucapkan kepada pasangan yang barusan menikah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan semoga Allah memberkahimu di waktu susah, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menyatukan kalian dalam kebaikan. Jadi dalam bahasa Arab laka dan alaika itu bisa ternyata maknanya berbeda. Kalimatnya, terjemahnya sama, barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, wa baraka alaika, dan memberikan keberkahan atasmu. Para ulama menjelaskan bahwa yang pertama itu untuk perkara-perkara yang sesuai dengan harapan, karena ada kalanya setelah pernikahan itu akan memenuhi perkara yang menyenangkan sesuai dengan rencana, harapan, dan ekspektasi. Seorang wanita mengharapkan suaminya itu gagah, tampan, penyayang, duit oke, hasil sumbangan urung entek. Nah, itu pasti masih tenang, nyaman, bulan madu. Seorang laki-laki juga mengharapkan istrinya itu cantik, lemah lembut, rambutnya lurus panjang dan sudah dicek, ternyata pinter masak juga, dan hormat sama mertua, karena memang masih tinggal 1 bulan bersama dengan di rumah mertua. Maka ini kondisi-kondisi yang sesuai dengan harapan, sehingga hati merasa senang dan lapang. Nah, mudah-mudahan suasana yang demikian itu adalah bentuk dari keberkahan. Maka doanya adalah barakallahu laka. Kalaupun kemudian bertemu dengan situasi yang sebaliknya, yang tidak sesuai dengan pengharapan, kapan? Ya biasanya setelah 1, 2, 3 tahun itu mulai tampak yang tidak aslinya. Aslinya apa tidak aslinya? Nah, aslinya kita itu baik. Jadi kalau pas tampak tidak baik itu bukan aslinya. Aslinya kita itu penyayang, ramah, memaafkan, kalau salah tidak ngaku, sadar, meminta maaf. Aslinya kita yang itu. Nah, jadi kalau di awal tampak yang itu, sebetulnya itu yang asli. Kemudian ketika sudah 3 tahun usia pernikahan, 5 tahun usia pernikahan, mulai galak, sing wedok ya sok, bahasa orang Jawa Timurnya njelatu, itu sebetulnya bukan aslinya. Dia sedang dalam pengaruh pihak lain. Atau misalnya qadaro setelah menikah pasangannya sakit, sifat dan karakternya sulit disikapi dengan baik, atau kehidupan ekonomi yang serba sulit, dan perkara-perkara yang tidak diharapkan oleh siapapun, maka doanya adalah wa baraka alaika. Karena dalam perjalanan kehidupan berumah tangga, siapapun pasti akan bertemu dengan berbagai macam peristiwa yang datang silih berganti. Tidak ada yang rumah tangga yang sejak awal menikah sampai mati salah satunya dalam kondisi selalu tersenyum, tidak pernah ada masalah apa-apa, tidak pernah ada debat-debat atau diskusi kecil, tidak ada yang marah, tidak ada yang diem, enggak ada. Semua rumah tangga melewati proses itu. Bahkan rumah tangga yang laki-lakinya adalah manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah, yakni Rasulullah Muhammad SAW, dan istri-istrinya adalah ummul mukminin, ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin, wanita-wanita sholihah. Bahkan salah satunya adalah wanita terbaik di muka bumi. Itu saja tetap dihadirkan ujian, masalah oleh Allah SWT, apalagi keluarga kita. Maka doanya wa baraka alaika. Dan Allah SWT berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia. Imam Al-Qurtubi memaknai situasi pergiliran jadi apa saja. Maka ketika kita menghadapi situasi-situasi itu, hendaknya kita menghadirkan kesabaran dan berlapang dada. Tidak mungkin ada satu orang yang disukai oleh semua orang. Ora cocok karo tausiahe wong kae, nompo kakan guyon, nah, misalnya begitu. Itu sampai ke kita, misalnya sampai ke saya, nah, tapi ana sing ngomong, aku ora cocok karo tausiahe wong kae. Lha napa?
ora tau guyon gitu. Terlalu serius, misalnya begitu. Itu biasa. Jadi saya tidak bisa memuaskan kesamaan tadi. Jangan kan ora tau itu bantahan karo awake dhewe tadi. Nah, ora tahu tadi. Kenapa? Karena otaknya memang satu bagian, kepalanya hanya satu. Nah, coba nek kepalane loro, arep ngaji dadak diskusi sik tadi ya. Nah, mangkat ngaji ora? Kosek tadi ya. Ayo mangkat tadi ya. Ustaz sapa? Khalid bin Nantar. Allah kuwi tanggo kuwok tadi ya. Nah, wis tahu. Biasa tadi. Sesuk wae mangkatin tadi ya. Nah, itu debat. Tapi kalau kita dengan orang lain, pasti akan ada perbedaan-perbedaan atau hal-hal yang kita tidak cocoki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kedzaliman, mereka lah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Kalau ada pertanyaan silakan dikirimkan ke nomor WA yang tadi dicantumkan 085712773038. Kita lanjutkan. Kalau melihat rumusan ayat di atas, maka yang akan mendapatkan kenyamanan batin hanyalah orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman. Ini adalah janji Allah dalam Al-Quran, dan janji Allah itu pasti benar. Keimanan akan memberikan keamanan dalam batin karena telah menemukan pengikat hati dan pijakan kebenaran. Ketika menemukan hal-hal yang terjadi dalam hidup, orang beriman tahu sikap yang harus diambil. Ia menyadari bahwa dirinya yang dipilih untuk menjalani takdir tersebut, dan ia pun meyakini Allah tidak akan memberikan beban di luar kesanggupannya. La yukallifuhu nafsan illa wus'aha. Sehingga itu menguatkan batinnya. Meskipun memang sulit dan berat, ia merasa mampu karena ia yakin bahwa Allah bersamanya. Nah, ujian-ujian ini sangat berat ya. Dan rata-rata orang merasa bahwa ujian yang dialaminya itu yang berat. Maka caranya biar terasa lebih ringan, lihatlah orang lain yang diuji lebih berat. Jadi ibu, kalau penjenengan, mohon maaf ya, kalau suatu saat merasa dibujuki kok angel men tadi ya, ngomong dilayani ngene salah, diomongi ngene ya salah tadi ya, golek bener dhewe menurut yang jenengan rasakan. Cobalah melihat, mohon maaf ya, ibu-ibu lain yang tidak punya atau yang suaminya sudah meninggal. Masih belum terasa, lihatlah sebagian, mohon maaf, perempuan yang ditakdirkan oleh Allah sampai di usia 35 tahun belum dipertemukan dengan jodohnya. Supaya apa? Supaya terasa lebih ringan. Nah, bapak-bapak juga sama. Kalau mendapati istrinya menurut versi jenengan ngomongnya banyak atau bahasa agak halusnya itu cerewet tadi ya. Nah, misalnya begitu tadi ya. Lihatlah Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu kan ada kisahnya. Ada orang laki-laki datang mau menghadap Umar. Kenapa? Karena dijengkeli dunek-dunek sing wedok ya. Nah, terus datang ke Umar, baru mendekat ke pintu, mau ketok pintu, krungu dari dalam itu ada suara ibu-ibu, utak yo nesu, nadanya yo tinggi. Nah, diduga kuat itu istrinya Umar. Nabi Umar diam saja, maka orang ini enggak jadi. Aku kan meh lapor soal bojo, soal wong wedok, malah ternyata sing meh dilapori iki yo enggak diseneni sing wedok ada dia. Nah, maka enggak jadi nah balik. Nah, Umar mendeteksi langkah kaki itu, maka beliau segera menuju ke pintu dan dibuka. Mas, lu kok enggak jadi, kenapa? Katanya. Nah, sini. Terus balik lagi. Ada apa? Katanya. Mohon maaf Khalifah, enggak jadi saya. Lu kok enggak jadi, kenapa? Saya itu di rumah ada masalah sama istri saya itu marah-marah, ngomongnya tuh banyak sekali, saya kalah ngomong katanya. Nah, saya itu mau lapor jenengan gimana cara menyikapi menghadapi wanita kayak begini. Nah, tapi mohon maaf nih Khalifah, saya jadi ikut mendengar tadi jenengan kok yo ketoke, mohon maaf kok yo dimarahi istri tadi ya. Nah, maka saya enggak jadi tadi ya. Kenapa jenengan diam saja? Padahal Umar itu ditakuti lawan, disegani kawan, ketemu setan, setannya menyingkir. Nah, beda dengan kita, ketemu setan kan malah ngoyak kan tadi ya. Nah, kenapa? Konsoku tadi ya. Nah, gitu. Nah, maka beliau menjawab,
Saya tahu kenapa istri saya marah. Dia capek. Nah, dia yang mencucikan bajuku, dia yang memasakkan untukku, dia yang membersihkan rumahku, dia yang mengurusi anak-anakku. Dia capek. Nah, makanya ketika dia marah, saya berikan kesempatan. Nah, begitu. Bahasa Gus Baha bagus sekali ya. Justru ketika istri marah itu, bapak-bapak, jenengan mendapatkan pahala tanpa usaha, tanpa suara, tanpa biaya. Nah, untuk pahala murah, serius nih. Jadi kalau pas istri marah itu jenengan mendapat pahala. Syaratnya gimana? Jangan melakukan apa-apa. Nah, kalau dong, tenang, tadi ya, diam, tadi ya. Nah, atau kalau bisa lihat istrinya. Nah, gitu. Lanjutkan ya, lanjutkan tadi. Nah, begitu tadi ya. Lanjutkan. Kenapa itu dapat pahala loh? Jangan sabar, diam itu dapat pahala. Jadi murah. Nah, justru kalau pas baik, kalau pas sayang itu untuk mendapat pahala kadang butuh biaya. Mas tuh kok ke bakso tadi ya. Nah, butuh biaya kan tadi? Nah, butuh biaya. Ya Mas jalan-jalan biaya meneh tadi ya. Nah, untuk mendapatkan pahala itu aku tuh keluar biaya tadi ya. Nah, jadi silahkan Bu marah-marah tadi ya. Biar dapat pahala suaminya. Kalau sabar tadi ya. Anak ganti terus ngaduk buka dodo, udah ngerti aku sopo tadi ya. Nah, tadi. Nah, itu ya udah jadi tadi ya. Nah, ketika seseorang telah menemukan ikatan hati dan pijakan kebenaran, maka ia tahu kapan harus bersyukur dan kapan harus bersabar. Apakah ia harus melakukan tindakan A atau plan B dalam menghadapi situasi seperti itu? Ia pun menjadi tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, yang mana perintah, yang mana larangan, ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram. Nah, seorang mukmin itu tahu itu, mukminah tahu itu. Bahkan kapan harus senang, kapan harus sedih, itu semuanya mengikuti petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan petunjuk Nabi di dalam hadisnya. Jadi soal senang dan susah saja itu kita disuruh harus ngikut. Jangan sampai seorang mukmin malah susah ketika harusnya senang dan malah senang ketika harus semestinya biasa saja. Contoh tahun baru, ini tahun baru, ini sebentar lagi. Tahun baru itu, apalagi tahun baru Masehi, Allah dan Rasulnya itu tidak perintah apa-apa, tidak menurunkan perintah apa-apa. Nah, ada orang di luar Islam yang bersenang-senang dengan acara pergantian tahun itu. Nah, sebagian orang Islam dadak melu seneng, melu seneng, melu pesta, melu bengok-bengok, melu teriak-teriak, melu melek-melek, ure. Jenengan itu sedang apa? Sedang melakukan apa? Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan kita untuk bersenang-senang di malam itu, tapi kita bersenang-senang. Nah, nanti di waktu seharusnya kita senang malah biasa saja. Anak kita bisa membaca Al-Quran, seharusnya kita senang. Cucu penjenengan hafal juz amma, seharusnya itu bersyukur. Jadi kalau mau ngundang orang, mau pesta, itu waktunya, itu saatnya. Jadi mau nyalakan petasan, mau diprotes karo guru neding tadi, merayakan hafal juz amma kok nyalakan petasan dia. Pokoknya bersenang-senang, bersyukur, makan-makan, pesta. Kenapa? Cucu saya, anak saya hafal juz amma. Kalau tau apa nggih juz amma kok wis seneng. Anakku lho hafal 10 juz ora tak apa-apake ya. Nah, itu kekeliruan pemahaman. Nanti begitu ada Ustadz Abdul Somad datang, kita biasa saja, Allah kulino ning YouTube ya ono ya. Nanti giliran Nikita Mirzani teko ning Jatisari ku seneng ya. Nah, ini keliru ya. Keliru ya. Nah, prinsip-prinsip seperti ini akan membuat orang-orang yang beriman itu mendapatkan ketenangan hidup. Jadi, nah, pas ini ya. Ketenangan hidup itu diperoleh ketika kita mengenal Allah. Artinya seberapa banyak kita dan pasangan itu mengingat Allah, maka sebanyak itu juga kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Dan seberapa kita melupakan Allah, maka sebanyak itu juga kita akan merasakan kegelisahan di dalam kehidupan. Baik.
Ini pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, bagaimana kedudukan seorang mukmin yang sedang membaca Al-Quran baik di dunia maupun di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi para pembacanya. Ibu-ibu, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu besok di akhirat akan datang atas kehendak Allah menjadi syafaat. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan menjadi penerang yang akan menuntun di kanan dan kiri seorang mukmin yang membacanya ketika dia harus melewati titian sirat yang terbentang, yang disebutkan dalam riwayat lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, terbentang di atas neraka jahanam yang jauhnya sepanjang 500 tahun perjalanan. Bayangkan, nyebrang jembatan 500 tahun. Gimana itu ya nyebrangnya? Pakai Alphard sekalipun ya tetap dengar-dengar kan kita ya. Tapi itu akan menjadi mudah kalau Allah menjadikannya, kalau Allah menghendaki mudah. Nah, surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan menjadi penerang dan penuntun orang yang membacanya untuk melewati titian sirat. Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran, Al-Kafirun itu seperempat Al-Quran, Yasin itu jantungnya Al-Quran, Al-Fatihah itu induknya Al-Quran, Surah Al-Mulk Tabarak disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dia secara khusus akan mendampingi orang-orang yang melazimkannya, yang biasa membacanya sebelum tidur. Sejak orang itu mati, sejak orang itu meninggal, maka surat itu akan dijadikan oleh Allah sebagai pengawalnya yang akan menjaga terus. Nah, ketika dia jenazah itu, mayit itu dimasukkan ke liang lahat dan kemudian sampai ke alam barzah dan didatangi oleh malaikat penanya di alam kubur, maka surat ini Al-Mulk ini akan berdiri di hadapan di antara jenazah dan malaikat itu. Allah yang menghendakinya. Malaikat bertanya, kamu siapa? Minggir. Saya ada urusan, saya mau melaksanakan perintah Allah untuk menanyai orang ini. Baik, silakan, kalau ini perintah Allah silakan, tapi saya tidak akan meninggalkannya. Ketika orang itu ternyata di dunianya melakukan sebagian dosa, kemudian malaikat itu mau marah, mau memukulnya, dia mengatakan, saya ini ada di tenggorokannya, kalau kamu memukulnya maka kamu akan menyakitiku. Sampai kemudian ayat ini, surat ini disebutkan, dia naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau hamba ini tetap dipukul, maka keluarkan saja aku dari salah satu firman-Mu. Disebutkan seperti itu. Jadi surat ini ngeyel untuk melindungi, untuk menjaga, menjadi syafaat bagi orang itu. Nah, semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kedudukan orang yang baca Al-Quran itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Allah itu punya keluarga, dan keluarga Allah adalah Ahlul Quran, orang yang membacanya, yang menghafalnya, yang mewakafkannya, yang membelanya, nah, semua yang terlibat dengan Al-Quran. Ustaz, bolehkah berdoa minta jodoh untuk anak dengan kriteria yang paham agama dan selalu mempunyai penghasilan yang halal dan kaya dengan karunia-Nya, tapi kok sampai anak-anak sudah lewat umur, sudah lebih 25 tahun belum juga dikaruniai, sementara kami orang tua sudah lansia, bagaimana doanya? Kami percaya kalau ini yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin doa panjenengan terlalu rinci, ya, terlalu rinci, sehingga proses dikabulkannya butuh waktu lebih panjang, ya. Maka doakan saja yang terbaik agar dipertemukan dengan suami yang soleh atau dengan istri yang solihah, karena soleh dan solihah itu mencakup semua kriteria kebaikan. Jadi kalau soleh insya Allah ora keset, iki jane ku wonge soleh neng keset, ya.
Soleh kok keset, dadi wong rajin salat, ngaji ning ora gelem nyambut gawe, belum soleh. Orang soleh kok keset. Mungkin kejane sregep ning ora gelem salat, ya soleh iki, rada soleh. Enggak, dadi karena kesolehan itu mencakup semua kebaikan. Ya, maka dimintakan dimohonkan kepada Allah supaya dipertemukan dengan suami yang soleh dan solihah sesuai yang Allah takdirkan. Assalamualaikum Ustaz Khalid. Waalaikumsalam. Bagaimana cara yang paling baik jika ingin membaca Al-Quran dan membaca maknanya? Pertanyaannya, apakah satu ayat dulu terus dibaca maknanya atau baca beberapa ayat lalu baru maknanya? Dua, jika membaca surat Al-Kahfi apakah harus dibaca maknanya juga? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Perintahnya bacalah Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, tartil itu terpenuhi hukum-hukum tajwidnya. Pilihan membaca Al-Quran itu hanya satu di antara dua. Kita pilihan pertama fasih membacanya, berarti setelah melalui proses belajar yang mungkin cukup panjang, atau pilihan kedua wayatatahu fihi, orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata setelah tapi terus belajar, karena memang Allah mengkaruniakan baru mendapatkan kesempatan untuk belajar atau baru hadir hidayah dan taufik untuk belajar setelah usia 50 tahun. Nah, maka hasilnya ya dengan kualitas itu, karena kalau dipaksakan, kalau bukan gurunya yang stres, muridnya yang mutung, ya. Nah, maka ya sebisanya. Yang penting terus belajar dan terus membaca. Nah, pilihannya hanya itu. Yang mampu membaca dengan fasih maka ma'as-safaratil kiramil bararah, derajatnya tinggi bersama dengan para malaikat yang dekat dengan Allah. Pilihan kedua, yang membaca dengan terbata-bata, salah-salah, tapi terus belajar dan memang hasilnya seperti itu, maka teruslah membaca. Orang seperti ini falahu ajrani, dia mendapatkan dua pahala. Satu, pahala membacanya, yang kedua pahala sabar di takdir angel. Nah, ini serius ini. Nah, jadi kita bisa membaca dengan fasih, itu karunia dari Allah. Yang membaca angel itu ujian dari Allah. Maka yang fasih jangan meremehkan, apalagi yang mocone ora bener meremehkan. Nah, ini semakin tidak benar berarti ya. Nah, jadi maka membacanya ya boleh, dengan baca satu ayat, baca terjemahnya ya boleh, kemudian baca satu halaman dulu, baca semua, baru kemudian baca terjemahnya. Nah, kalau saya lebih senang baca terjemahnya dulu, gitu ya. Nah, baca terjemahnya dulu, itu yang mau dibaca seberapa, ini ceritanya gimana tuh, alurnya ini ceritanya. Nah, kemudian baru baca ayatnya. Nah, sambil sedikit berupaya memahami sebagian kalimat-kalimatnya, karena tadi sudah kita baca terjemahnya. Apakah harus dengan terjemahnya? Tidak harus ya. Al-Quran itu memang kewajiban kita terhadap Al-Quran, satu meyakini, dua membaca, tiga memahami, yang keempat menjaga, yang kelima mengamalkan. Maka pada bagian manapun kita bisa lakukan terhadap Al-Quran, semuanya kebaikan. Jangan bisa baca benar, bagus. Jangan belum benar bacanya tetap membaca, bagus. Tapi sebaiknya jangan ngimami, ya. Ya. Kemudian jangan baca dan baca terjemahnya, bagus. Jangan baca Al-Quran, baca ayatnya, baca terjemah dan baca tafsirnya, lebih bagus. Jangan baca kemudian menghafalnya, bagus lagi. Jangan baca, jaga, hafalkan, kemudian mengamalkan, itu yang sempurna. Al-Kahfi juga sama, ya. Yang terakhir, masih ada nih, kita percepat. Afwan mau tanya, ketenangan setelah menikah masih belum didapatkan, apakah ada kiat-kiatnya, ada memori masa lalu yang belum bisa dilupakan dan dalam? Wah, ini agak panjang ya. Nah, ini satu materi lagi. Nah, nanti saya jawab lewat WA ya, insya Allah ya. Nah, ini panjang lagi ternyata, ya. Saya memiliki putra yang memiliki kekurangan dalam penglihatan dan dia selalu mengalami pembulian di sekolah dari SD, bahkan sampai sekarang sudah jadi mahasantri, sampai kadang dia tidak konsen dalam menuntut ilmu, dia jadi introvert dan sering insecure. Saya berusaha terus membesarkan hatinya karena dia jadi seperti putus asa.
khawatir akan masa depannya nanti tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sedih setiap anak dibully temannya di pesantren, bahkan dia juga diremehkan teman sesama pengurus ketika dia diangkat jadi pengurus. Setiap dia habis dibully, dia jadi tidak konsen dalam menghafal Al-Quran. Solusi apa yang harus saya lakukan agar bisa menguatkan hati putra saya selain dengan doa-doa? Nasihat apa yang tepat untuk dia agar dia bisa tenang lagi dalam menuntut ilmu? Temukan kelebihannya. Ada seorang ustadz namanya Ustadz Fauzil Azim. Beliau ditakdirkan, mohon maaf, lambene kandel, bibirnya tebal. Sejak kecil diejek teman-temannya. Ibunya membesarkan hatinya. Nah, kenapa kamu ditakdirkan oleh Allah bibirmu tebal? Karena kamu direncanakan oleh Allah, nanti akan dikehendaki oleh Allah, kamu akan berbicara kepada banyak orang di banyak tempat, bahkan di luar negeri. Oh, itu sejak kecil sudah diomong, mulano lambimu kandel. Kenapa? Nanti tugasmu ngomong sing akeh, ya. Nah, ngomong sing akeh. Dan alhamdulillah ketika dewasa terwujud. Beliau nulis banyak buku dan ngomong kemana-mana. Dan dia tahu sudah sampai di luar negeri. Nah, temukan itu. Nah, caranya bagaimana? Ya dicari, ya. Nomor satu, diterima dulu. Nomor satu, diterima dulu. Takdir Allah itu diterima. Kemudian temukan kelebihannya. Kan banyak, betapa banyak kita menemukan ada anak yang buta tapi mampu menghafal Al-Quran. Yang melek kayak kita ini awal lahir melek terus, jadi ya juz amma yo bolak-balik orang ketemu-temu, jadi ya. Diinformasikan pengajian keluarga di Masjid Al-Kausar nanti sore jam habis asar dengan judul merawat keluarga sepenuh hati dengan pemateri Ustadz Khalid Winandar. Ini Pak pengumuman Pak Sumadi ya. Jadi nanti sore masih ada kajian lagi, kajian di Masjid Al-Kausar. Temanya pembahasannya masih tentang keluarga tapi bukan yang ini. Nah, jadi nanti tadi yang ada pertanyaan mungkin bisa dilanjut di pertemuan nanti sore. Mohon terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.